Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi. Balik lagi di channel kita Linia Pendi Project. Hari ini kita mau bikin menu steak pakai daging lokal. Nah, tapi biarpun dagingnya ini lokal, tapi kita tetap pakai tenderloin ya. Nanti biasanya kan steak lokal itu alot, keras kayak gitu. Tapi kita empukin nanti pakai pengempuk. Pengempuknya apa? Pengempuknya itu nanas. Soalnya di daerah kita ini cari daging yang impor itu agak susah karena apa ya, aksesnya jauh gitu. Jadi kita pakainya yang lokal aja. Kalau mau order juga sayang, cuman 1, 2 apa gimana. Kalau di sini supermarket dan minimarketnya kebanyakan belum menyediakan daging impor. Jadi kita pakainya ya steak dengan kearifan lokal. Nah, tapi tenang aja, biarpun steaknya lokal, tapi isiannya juga tetap interlokal. Isiannya nanti kita pakai mashed potato, kita pakai mix veggie, sama sausnya kita pakai saus black pepper, terus ya sama dagingnya, kayak gitu. Tetap internasional. Harga steak ini kita bikin satu packnya 140.000. Tapi kalau paket bulanan menyesuaikan dengan menu diet sehat, dia dapat harganya lebih murah, jadi sekitar 120.000. Nanti buat info lebih lanjut mengenai harga-harganya, jadi setiap harga menu yang kita jual itu bervariasi, mulai dari 35.000, 48.000, 58, 70.000, sampai paling mahal 140.000, kayak gitu ya. Nanti untuk menunya apa aja nanti kalian bisa lihat di Instagram Warung Bamboden. Gimana cara bikin steak ala Warung Bamboden? Ikutin aja. Nah, jadi ini steaknya, calon steak kita pakainya tenderloin bagian as dalam paha nih, masih dengan sangat terpaksa tadi kita cuci. Biasanya kalau steak itu kan enak sama darah-darahnya, ini terpaksa kita cuci karena tadi direndam sama nanas biar empuk. Nyari tenderizer juga susah, di sini kita pakai yang tradisional. Oke. Ini dagingnya, karena daging lokal jadi kita harus trimming dulu, pisahin lemak sama dagingnya. Terus kita marinasi pakai salt and pepper. Peppernya pakai black pepper. Terus kalau mau bikin steak atau hal-hal yang dipanggang atau di roasting, jangan lupa pakai rosemary. Ini aku pakai produk dari J, ini kayak gini ya. Tuh, jangan lupa kasih rosemary. Nanti kita tabur langsung. Nih kita tabur di marinasi tadi, yang daging kita marinasi. Wah, ini nanti dia bakal ngeluarin aroma gas. Terus ini karena jadi basic saus steak itu adalah gravy saus atau demi glace saus. Nah, apa itu? Jadi kaldu-kaldu dari tulang-tulangan, kaldu-kaldu dari tulang-tulangan sapi itu yang sudah di roasting lama, terus nanti diambil airnya, diambil kuah-kuahnya itu biangnya, baru nanti jadi namanya gravy sauce atau demi glace sauce, atau bisa dikenal sebagai brown stock ya. Nah, ini saya pakai yang sudah jadi, ini sama merek dari Jai's Kitchen nih. Nah, kayak gini. Ini dari sini bisa jadi bermacam-macam saus. Nanti bisa jadi mushroom saus, bisa jadi black pepper saus, terus bisa jadi bourguignon saus, bisa jadi apa ya, gulas saus. Jadi beef gulas juga pakai ini. Jadi ini banyak banget ini jadinya dari segini. Ini saya pakai ini. Ini bisa dipakai buat 2 sampai 3 porsi. Nanti kita cairkan dulu, baru kita campur ke ini cooking cream, oke? Nah, ya kentangnya masih panas kayak gini, langsung kita mash ya. Karena ini lokal, kita ulek aja pakai ulekan ya kan. Kita kasih sedikit salt and pepper. Salt and pepper. Nah, ini sudah
empuk, udah enak banget. Tadi apa dikasih sedikit butter, unsalted butter ya, sama cream cooking. Tapi karena cream cookingnya juga nggak ada, tapi kita pakainya susu full cream. Ini kayak gini, stick dengan kearifan lokal, tapi rasanya tetap internasional, boy. Ya kan? Berangkat. Jadi buat masak daging itu ada beberapa kematangan yang harus kita tahu ya teman-teman ya. Tingkat kematangan daging itu ada 5. Nah, jadi 5-5-nya ini berbeda teksturnya. Yang pertama kita mulai dari rare. Rare itu mentah. Rare, medium, medium well, dan well done. Rare mentah, terus setengah matang, agak mentah juga. Terus medium itu setengah matang ya, di tengah-tengah. Terus medium well dan well done. Well done itu matang banget kayak gitu. Terus gimana cara menentukan daging ini ada di posisi matang kah, setengah matang, atau masih mentah? Kalian bisa lihat di telapak tangan. Nah, nanti jadi ketika daging itu dimasak, kalian bisa teken dagingnya itu kalian sesuaikan sama ini. Kalau ini kalian buka terus kalian tekan di sini, ini lembek. Nah, berarti dagingnya masih rare. Kalau kayak gini, ini agak keras sedikit, ini namanya medium rare. Terus kalau kita pindah ke sebelah sini, ini namanya medium well atau setengah matang. Terus kalau kita ke sana lagi, ini agak lebih keras lagi, berarti dagingnya sudah mendekati matang, itu namanya medium well. Terus ini well done, matang, dia agak sudah keras. Nanti kalian cocokin dengan kondisi daging. Gitu. Nah, tapi tingkat kematangan itu bisa kalian sesuaikan dengan tebalnya daging ya. Kalau tebal daging itu kalau standarnya sekitar 180 gram, itu standar restoran biasanya 180 gram. Kalau di bawahnya lagi lebih tipis itu agak lebih susah menganalisanya karena dia tipis, matangnya cepet, jadi mungkin lebih kuat main feeling jadinya kalau dia yang lebih tipis lagi. Kalau yang tebal juga kita bisa pakai pengukur suhu. Nanti kita tusukkan ke dagingnya berapa suhunya yang kita inginkan. Suhu aman dan matang itu 65 derajat Celcius ke atas. Kalau yang ke bawah berarti belum matang, agak mentah. Nanti bisa kalian pakai itu alat pengukur suhu atau termometer makanan. Nanti kalian tusukkan ke tengahnya kayak gitu. Kalau tengahnya suhunya naik berarti dia panas dan mulai matang kayak gitu ya. Jadi tingkat ketebalannya juga berpengaruh sama tingkat kematangannya gitu. Oke. Terus juga satu, suhunya itu juga harus jangan terlalu panas, jangan terlalu kecil. Kalau dia terlalu panas nanti luarnya gosong karena terus dalamnya belum matang. Tapi kalau dia terlalu kecil juga dia malah matangnya lama. Terus dalamnya itu matang sih tapi nanti alot juga kayak gitu. Jadi suhu juga harus diatur. Suhu pemasakan itu berpengaruh sama hasil masakan. Nah, ini kita mau saute dulu sayurannya ya. Ini sayurannya kita saute dulu. Kita pakai yang pertama kita masukin itu butter. Enak banget pakai butter. Ini kita masukin butternya. Baru kita ini bawang putih cincang atau bawang putih chop masukin biar wangi. Aduk. Baru kita masukin sayuran yang sudah di blanch. Nih sayurnya sudah kita blanch. Blanch itu adalah istilah di dunia kitchen, artinya udah direbus, jadi sudah matang. Nih tadi dari mentah sudah matang. Jadi ini sudah di blanch ya, bahasanya di blanch. Jadi baru kita masukin ke situ. Nah, kalau sudah masuk baru kita kasih sedikit salt and pepper. Lada garam. Nah, terus supaya lebih ada kuahnya, supaya agak sedikit kental itu nanti kita tambahin roux. Ini namanya roux. Jadi kalau di masakan western itu namanya roux, tulisannya roux gitu ya. Ini nanti akan membuat kuahnya itu agak sedikit kental dan gurih. Kita tambahin sedikit air dulu. Baru kita larutkan roux. Oke.
Nah ini setelah kita marinasi, kira-kira bumbu-bumbu yang sudah meresap ke dalam si daging. Teflonnya kita panasin sampai kayak gini, sampai dia menguap panas. Terus di sini sudah kita kasih oil. Di sininya udah nggak usah dikasih oil lagi. Baru saat panas kayak gini, apinya gede, baru kita masukin si daging. Nah nanti kita jaga suhunya jangan terlalu panas, terus juga jangan terlalu kecil. Nah sudah masuk kayak gini distabilkan. Kira-kira suhunya berapa ya? Kalau di oven itu dia sampai 200 derajat Celcius, tapi kalau di luar ruangan begini maksimal 100 derajat Celcius. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Kita biarin sampai dia kering. Karena sticknya kita bentuknya itu di bento, jadi saya potong-potong. Kita potong-potong, sudah kita potong-potong, nanti makannya gampang, jadi tinggal sendok aja udah ada sausnya. Terus kalau mau juga ada tambahan saus di sebelahnya, nanti kita bungkus sausnya ya. Jadi gitu, jadi enak, tinggal makan aja. Ini serving kita kayak gini, bentuknya bento, ini udah mateng. Jadi bentuknya kayak beef bulas, hampir sama kayak beef bulas. Ini kita tinggal taruh aja di sini. Semuanya sudah kita campur, jadi nanti orang tinggal sendok aja. Dagingnya insya Allah dijamin empuk, walaupun dia lokal tapi ya internasional lah, internasional. Rasanya tetap internasional. Nah, ini dia. Ini ekstra saus, nanti kita taruh di sebelah sini. Di sebelah sini. Nanti tinggal buka sausnya kalau kurang, ini lagi. Jadi isinya ada mashed potato, terus ada stick lokal dengan saus black pepper, terus ada salad. Ini kurang tomat, nanti kita kasih tomat lagi. Terus ini ada sayurannya adalah mix vegetable pakai garlic sauce. Oke. Nah itu sekian video buat hari ini, sedikit tentang cara memasak steak pakai daging lokal ya. Ini sudah jadi, tinggal kita tutup, tinggal kita antar nanti. Ini sudah jadi. Oke. Steak bento, steak lokal ala warung Bamboden. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.